kabar? Hari ini kita mau ibadah lagi, walaupun lewat live streaming, walaupun kita berjauhan, tapi saya percaya kita akan menunjukkan hati kita hanya kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan mulaikan ibadah kita akan angkat pujian kita, bukti kebesaran-Mu, haleluya. Sempurna, jalan
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam buat kita semua yang ada di rumah saat ini. Terima buat pemuda remaja GPD Gunung Hermon. Dan tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada dari gereja-gereja lain atau dari anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GPD Gunung Hermon yang mengikuti acara live streaming ini. Kita yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Amin. Di rumah, amin. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan lewat penyembahan kita. Dan saat ini kita akan mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua yang di rumah cukup menyimak daripada kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan baca dalam hitungan ketiga, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan saya akan beri judul tema saat ini sesuai dengan tema pemuda, yaitu level up. Kita akan naik ya. Kita akan naik tinggi dan lebih tinggi lagi. Tingkatan kita, iman kita harus lebih naik lagi. Saya mau katakan kepada kita yang ada saat ini, sebenarnya melalui corona, melalui masalah COVID-19 ini sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Supaya kita tetap setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, amin. Setia untuk beribadah kepada Tuhan, apapun bentuknya, live streaming atau apapun. Saya mau katakan kepada kita, COVID-19 atau Corona ini merupakan caranya Tuhan untuk melihat bagaimana kesetiaan kita, bagaimana iman kita, level iman kita harus naik,
Amin. Iman kita harus naik, jangan turun. Saya mau katakan, melalui COVID-19 ini saya mau katakan justru saat ini adalah penyaringan sedang terjadi bagi jiwa-jiwa, bagi semua pemuda remaja yang ada di tempat ini. Melalui peristiwa ini kita diingatkan untuk kita tetap setia kepada Tuhan, tetap kokoh kepada Tuhan, tidak berbalik kepada yang lain di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kalau kita lihat di sini bahwa iman tidak hanya kita sekedar percaya kepada Tuhan, iman kita harus menjadi iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Iman yang pasif hanya kita menganggap bahwa kita sudah diselamatkan karena kasih setia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan sudah sampai di situ. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan kita berlanjut. Kita diselamatkan itu memang oleh iman kepada Tuhan. Tetapi saya mau katakan langkah selanjutnya, bahkan kita tahu amanat agung Tuhan Yesus mengatakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus pergi, kita harus aktif, kita harus menyampaikan pesan ini. Kita harus bekerja lebih giat lagi, tidak lelah di dalam melayani Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Iman bukan sekedar hanya sampai di sini Tuhan sudah menolong. Iman bukan berbicara tentang sudah sampai di sini saja, saya sudah diselamatkan, sudah orang lain selamat atau tidak masa bodoh. Bukan yang demikian. Tetapi kita harus aktif, iman kita harus aktif. Bahkan dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau katakan kepada kita saat malam ini, saya tidak berbicara tentang iman, tetapi kapasitas saya saat ini berbicara tentang bagaimana iman yang ada pada diri kita ini harus kita tambah di dalam kehidupan kita. Harus kita tambah iman plus, bukan maksudnya iman plus perbuatan baik ya. Iman plus artinya apa? Tidak hanya sekedar iman, tetapi kita harus mengalami perubahan karakter kita, perubahan hidup kita, gaya hidup kita menjadi gaya hidupnya Tuhan. Amin. Jadi saya mau katakan kepada kita yang hadir, kepada kita yang ada di rumah saat ini, milikilah iman yang aktif di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Yakobus 2 ayat 19, saya akan bacakan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya apa? Kalau kita hanya sekedar percaya, sama seperti setan aja percaya dikatakan, bahkan mereka gemetar. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan percaya, tetapi tidak takut akan Tuhan. Iblis saja takut akan Tuhan. Ini hal yang luar biasa ya. Saya mau katakan, kalau bisa kita harus belajar dari setan tentang bagaimana mereka takut dan gemetar kepada Tuhan. Ini yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita harus takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan, kita jangan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus mempercayai Dia sepenuh hati kita. Itu adalah iman. Iman di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu, saya mau katakan. Jadi saya mau katakan iman adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman adalah percaya walaupun tidak melihat. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita ekspresikan di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini, saya akan kembali baca bagi kita, pemuda remaja sekalian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Di sini ada kata justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh artinya apa? Tidak main-main. Amin. Tidak ada kata main-main lagi, apalagi situasi kondisi saat ini. Beberapa minggu yang lalu saya khotbah bahwa corona ini adalah baru permulaan zaman-zaman sulit, susah. Ada lebih dahsyat yang akan terjadi di muka bumi, lebih dari corona. Saya mau katakan corona ini masih pelatihan, pembelajaran bagi saya dan saudara. Tuhan sedang menguji iman kita sampai di mana kepercayaan kita kepada Dia. Dan saya mau katakan kepada kita, ini adalah pelatihan bagi saya dan saudara, bagi pemuda remaja, bagi kita semua. Firman Tuhan katakan saat ini,
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya apa? Tidak main-main. Sungguh-sungguh berarti fokus kepada Tuhan. Fokus kepada keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh saat ini. Tidak ada lagi waktunya main-main di dalam melayani Tuhan. Tidak ada lagi waktunya untuk melakukan setengah-setengah hati. Tetapi Tuhan ingin kita sepenuh hati kita, segenap hati kita untuk melayani Dia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita harus percaya, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh lagi. Saya mau katakan, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh lagi apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita. Talenta-talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tugas pelayanan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh lagi. Tidak ada bermain-main lagi. Tidak ada main-main lagi. Kita harus sungguh-sungguh. Bahkan tidak hanya ada sampai kata bersungguh-sungguh saja. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dikatakan. Jadi ada kata lagi selain sungguh-sungguh, kita harus berusaha. Berusaha artinya apa? Kita harus maksimalkan diri kita. Kita harus maksimalkan kemampuan yang ada pada kita. Kita harus maksimalkan semuanya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada satu kata-kata motivasi, dikatakan orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam kesempatan, tapi orang optimis selalu melihat kesempatan di dalam kesulitan. Itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus optimis di dalam kehidupan kita. Kita harus optimis di dalam pelayanan. Kita harus optimis di dalam pengiringan kepada Tuhan. Kita harus melihat kesempatan di saat-saat sempit sekalipun. Kita harus melihat kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kita harus melihat kesempatan itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh. Tidak hanya sampai bersungguh-sungguh, tapi berusaha sekuat tenaga kita. Sekuat kemampuan yang ada pada kita. Dengan daya pikir otak kita, dengan sarana, prasarana yang ada. Dengan fasilitas yang menunjang. Kita gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semua adalah dari Dia, untuk Dia, dan untuk kemuliaan namanya. Berikan dulu kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ini yang harus kita percayai, ini yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudanya Tuhan. Sebagai tiang-tiang gereja, saya mau katakan kepada kita, mari kita melakukan lebih giat lagi. Kita harus menggunakan seluruh apa yang ada pada kita, kemampuan, kapasitas, kapabilitas. Semua yang ada, semuanya ini kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh dikatakan berusaha untuk menambah kepada imanmu. Adalah yang pertama, apa yang harus kita tambahkan? Yang pertama adalah kebajikan. Kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata kebajikan di situ artinya apa? Perbuatan baik. Jadi kita harus, selain kita memiliki iman, Tuhan ingin kita harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Umpamanya tadinya kita orang yang kasar, orang yang cuek, orang yang egois di dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini Tuhan menginginkan kita melakukan kebajikan. Kebajikan artinya apa? Perbuatan baik. Jadi saya mau katakan kepada kita saat malam ini, kita harus mengubah cara hidup kita, gaya hidup kita, lifestyle kita. Bagaimana kita harus berubah untuk lebih baik lagi. Saya punya moto, bahwa hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Ini adalah moto kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mengalami kebajikan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami kebajikan. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tidak hanya kepada teman kita, sahabat kita saja berbuat baik itu. Berbuat baik kepada musuh sekalipun. Itu dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi perbuatan baik kita ini merupakan sebuah korelasi iman kita kepada Tuhan. Dampak daripada iman kita kepada Tuhan tertuju kepada sikap perilaku kita. Yaitu kita rajin berbuat baik. Kita sudah berubah, kita mengalami perubahan. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan. Jadi kita harus mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Sebab itu selain kita memiliki iman, kita perlu tambahkan yang lain lagi. Yang pertama yaitu kebajikan di dalam kehidupan kita.
Saya tidak tahu saat ini pemuda remaja yang di rumah, mungkin saat ini karaktermu, sikapmu, engkau harus mengalami perubahan itu. Iman plus kebajikan. Iman ditambah dengan kebajikan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang baik, karakter yang diubahkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Itu hal yang pertama, iman plus kebajikan. Terus selanjutnya dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, setelah kita menambah di dalam kehidupan kita kebajikan, iman ditambah kebajikan, dan kebajikan pengetahuan. Jadi setelah kita mendapatkan kebajikan, mengetahui, bisa berubah karakter kita, perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik, kita juga harus berubah, yaitu kita harus memiliki pengetahuan yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan kalau di dalam firman Allah yang hidup, di dalam versi firman Allah yang hidup, di sana pengetahuan ini artinya belajar mengenal Allah. Jadi kalau kita buka Alkitab kita di dalam versi firman Allah yang hidup, di ayat ini dikatakan pengetahuan ini artinya kita harus belajar mengenal Allah. Amin. Saya dan saudara kita harus mengenal Allah. Semua kita yang ada saat ini, yang menonton acara ini, kita harus mengenal Allah. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kita perlu mengenal Allah itu di dalam kehidupan kita. Pengenalan kita kepada Allah itu merupakan sebuah keharusan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus belajar mengenal Allah. Kita harus belajar mengenal pribadi Allah itu. Kita harus belajar menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan tidak hanya sampai sana, supaya kita juga belajar untuk berkenan di hadapan Allah. Sebab perkenanan Tuhan itulah yang bukan kita untuk berdiri teguh. Saya mau katakan hari-hari ini adalah hari yang sulit. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat-sangat susah, saya mau katakan. Kalau kita lihat di berita bagaimana begitu banyak orang yang di PHK, begitu banyak lapangan pekerjaan, begitu banyak pabrik yang tutup dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan ketika perkenanan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, kita akan dijaga, kita akan dipelihara. Cara Tuhan sangat luar biasa, saya mau katakan. Seperti Tuhan memberkati saya dengan pekerjaan saya yakin juga pemuda remaja apapun yang jadi aktivitas saudara, Tuhan akan memberkati dengan caranya. Karena perkenanan Tuhan lah, saya mau katakan, kita boleh melalui semuanya itu. Dan saya yakin dan percaya ketika kita mengenal Dia, ketika kita mengenal Allah kita yang dengan benar, maka kita akan mengalami perkenanan Allah itu di dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian yang berikutnya, setelah kita menambahkan pengetahuan di dalam kehidupan kita, kita tambahkan lagi yang selanjutnya dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Jadi penguasaan diri ini merupakan suatu keharusan di dalam kehidupan kita. Penguasaan diri ini menunjukkan kedewasaan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kedewasaan bukan ditentukan karena umur. Kedewasaan ditentukan tentang bagaimana kita bisa memegang tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Itu adalah kedewasaan, saya mau katakan. Bukan karena umurnya tua dia dewasa, belum tentu. Ada begitu banyak orang yang tua tetapi masih kekanak-kanakan. Tetapi sebaliknya, ada begitu banyak orang kanak-kanak tetapi dewasa dalam pengetahuan. Saya mau katakan kepada kita, kita perlu penguasaan diri itu di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam buah roh, saya mau katakan kalau kita lihat buah roh itu bagaimana kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain sebagainya, dan diakhiri dengan penguasaan diri. Jadi ketika engkau memiliki segala sesuatunya, ketika hidupmu engkau memiliki kasih, ketika engkau mengetahui memiliki segala-galanya, tetapi saya mau katakan engkau tidak memiliki penguasaan diri, maka sia-sialah segala sesuatunya. Jadi perlu bagi kita untuk menguasai diri. Bahkan orang yang bisa menguasai diri itu adalah orang yang bisa meruntuhkan kota. Orang yang bisa menguasai diri itu lebih dari pemenang, lebih daripada pahlawan, saya mau katakan. Ini yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya kepada Kristus, kita harus memiliki penguasaan diri itu di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Haleluya. Jadi saya mau katakan lagi kepada kita bahwa kita perlu penguasaan diri. Supaya apa? Supaya kita
dapat mengenal pribadi Allah itu lagi. Jadi penguasaan diri, orang yang menguasai diri itu adalah orang yang dewasa. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang sudah akil balik di dalam kehidupannya. Jangan kita hanya menjadi anak-anak, apalagi menjadi bayi-bayi rohani ya, yang makanannya cuma yang manis-manis ya, susu. Kalau bayi-bayi kan susu, firman yang hanya untuk mengenakan telinga ya kan, hanya firman yang berbicara tentang berkat, kelimpahan dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang dewasa yaitu orang-orang yang bisa makan makanan yang keras. Walaupun keras, sakit didengar, tetapi itulah yang mendewasakan kita. Kita tidak akan dibangun dengan hanya hal-hal yang manis di dalam kehidupan ini. Manis dan pahit harus bersatu ya. Itulah saya mau katakan kehidupan kita. Jadi kita harus menambahkan kepada iman kita tadi. Yang pertama kebajikan. Kemudian kebajikan ditambahkan pengetahuan. Dan kemudian setelah pengetahuan kita diingatkan untuk penguasaan diri. Kemudian yang berikutnya setelah kita ada penguasaan diri di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan kepada penguasaan diri ketekunan. Jadi penting bagi kita setelah kita bisa menguasai diri kita, firman Tuhan katakan supaya kita memiliki ketekunan. Di dalam terjemahan bahasa BMIK, di sana ketekunan itu artinya adalah menurut kemauan Allah. Jadi saya dan saudara, pemuda remaja yang di rumah, firman Tuhan katakan supaya kita harus menjadi orang yang tekun. Artinya apa? Menurut kemauan Allah. Ada begitu banyak kita hanya mengikuti keinginan kita saja. Jadi kita ingin merasa bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan itu yang ingin kita bagikan kepada orang lain. Saya mau katakan salah. Tapi bagaimana kita belajar untuk menerima, menuruti kemauan Allah. Seleranya Tuhan yang kita pakai di dalam kehidupan kita. Bukan selera kita. Kalau selera kita ini sesuka-suka kita. Tetapi ketika kita minta selera Tuhan, suka-sukamu Tuhan di dalam kehidupanku. Ini yang menjadi hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tekun dikatakan. Arti pada tekun tadi adalah menurut kemauan Allah. Jadi kita harus menuruti kemauan Allah. Jangan lagi kita menuruti kemauan kita sendiri. Jangan lagi kita mengingini menuruti kemauan daging kita. Tetapi mari kita belajar untuk mengikuti kemauan Allah. Tuhan, aku ingin jadilah seperti apa yang Engkau ingini di dalam kehidupanku. Kita katakan demikian kepada Tuhan. Bukan keinginan kita lagi. Bahkan dalam firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa kalau aku hidup ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Jadi Kristus yang hidup di dalam saya dan saudara, Kristus yang hidup di dalam kita saat ini, inilah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk bagaimana menuruti kemauan Allah di dalam kehidupan ini. Jangan hanya menurut kemauan kita saja di dalam kehidupan kita. Jadi hal ini yang harus kita perhatikan setelah iman plus kebajikan, iman plus pengetahuan, iman plus penguasaan diri, juga iman plus ketekunan. Yang berikutnya, iman plus kesalehan. Jadi kita harus menjadi pribadi yang saleh. Abraham adalah bapa orang percaya. Dia adalah bapa orang yang saleh. Bahkan kalau di dalam terjemahan lama, ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa kesalehan itu adalah orang yang taat beribadah. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menambahkan setelah iman kita itu kita harus tambahkan juga suka beribadah, suka melayani Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita saat ini, jangan biarkan waktu kita habis hanya untuk pesta pora. Jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk pekerjaan. Saya mau katakan ada satu hal yang membawa kita kepada kekekalan, yaitu ibadah. Sama kata ibadah ini ruang lingkupnya luas. Ibadah ini tidak hanya di gereja, tetapi ibadah ini juga sebenarnya bagaimana kita di luar. Itu adalah ibadah. Sebab itu ibadah itu mencakup hal yang luas. Ketika kita sedang bekerja itu adalah ibadah juga. Jadi kalau kita bekerja suka-suka kita, berarti kita tidak menghargai Tuhan. Sebab pekerjaan kita itu adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah di hadapan Tuhan.
Sebab itu kalau kita menyadari hal tersebut maka tidak ada lagi hal yang membuat kita kecewa, tidak ada lagi membuat kita bermain-main di dalam pekerjaan kita. Karena apa? Karena apapun yang kita kerjakan di dalam kitab Kolose katakan kita lakukan sama seperti kepada Tuhan. Itu adalah ibadah. Jadi firman Tuhan kesalehan di sini berbicara tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Ini menurut terjemahan lama ya, saya otak-atik Alkitab terjemahan lain. Tetapi yang pas dan mantap menurut saya kesalehan ini berbicara tentang bagaimana sikap kita, sikap hati kita, bagaimana ibadah kita di hadapan Tuhan. Ini yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi iman kita harus disertai dengan ibadah. Ibadah tadi saya mau katakan bagaimana kita di luar, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita, bagaimana kita di dalam pekerjaan kita. Mungkin engkau dalam pendidikan, bagaimana engkau di dalam pendidikanmu di sekolah. Itu adalah ibadah. Kalau engkau suka mencontek, itu bukan ibadah namanya, itu memalukan. Jadi jangan kita melakukan hal yang memalukan, tetapi mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dengan semaksimal mungkin. Yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Kemudian hal yang berikutnya, setelah iman plus kesalehan, dikatakan dan kepada ketekunan kesalehan, ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kalau kita berbicara tentang kasih akan saudara-saudara itu tidak lepas dari kasih Philadelphia. Di dalam Ibrani 13 ayat 1 dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Jadi kita penting di dalam kehidupan kita untuk memelihara kasih di antara sesama jemaat Tuhan, di antara pemuda remaja yang ada, ya. Jangan ada saling gontok-gontokan, pertengkaran, perkelahian dan lain sebagainya, dijauhkan hal itu. Tetapi mari kita saling rangkul satu sama dengan yang lain. Amin. Ini adalah artinya kita mengasihi sebagai saudara seiman. Ini adalah Philadelphia. Jadi kita harus memelihara kasih Philadelphia itu di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau ada teman kita yang mulai lemah, mari kita ingatkan, mari kita ajak, kita rangkul lagi mereka untuk kembali kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, usaha kita pasti tidak akan sia-sia. Yang penting kita melakukan yang terbaik sesuai apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi kasih kepada saudara, tetapi tidak hanya sampai kasih kepada saudara. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi setelah kita mengasihi saudara seiman kita, saudara secara keluarga kita mungkin ya, kita juga perlu yang terakhir dikatakan kasih kepada semua orang. Ini adalah berbicara tentang kasih agape. Jadi tidak hanya sampai Philadelphia. Philadelphia tidak cukup. Sebagai orang percaya tidak hanya Philadelphia tetapi agape. Kasih kepada semua orang. Bagaimana sih kasih akan semua orang itu? Kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Oke, itu bagus. Tetapi kasih agape berbicara kasih kepada semua orang. Kepada musuh kita sekalipun kita harus mengasihi dia. Amin. Itu adalah merupakan bukti kedewasaanmu di dalam Tuhan. Imanmu akan maksimal ketika engkau bisa melakukan hal tersebut. Level imanmu, level kedewasaanmu akan semakin hari semakin bertambah. Ketika engkau bisa mengasihi musuhmu. Sebab itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kasih agape ini harus kita pegang sebagai jemaat Tuhan. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang berbuat baik kepada kita. Kalau hanya sampai di situ saya mau katakan kita sama seperti orang dunia. Tetapi kita dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Musuh kita sekalipun kita harus kasihi. Karena itulah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa kita sandingkan dengan kebenaran diri sendiri. Ada begitu banyak orang mulai dengan pembenaran dirinya sendiri. Kebenaran diri sendiri. Sementara kebenaran diri sendiri tidak akan membuat kita lebih baik. Tetapi ketika kita berpegang kepada kebenaran Allah, firman Allah satu-satunya kebenaran yang sejati itu saya mau katakan, itu akan membuat kita dapat menjadi pribadi yang kuat di hadapan Tuhan.
Dan saya mau katakan kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan karena kita melakukan hal ini. Kemudian dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan selanjutnya, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Jadi imanmu ditambah dengan pengetahuan, kebajikan ditambah dengan pengetahuan ditambah dengan penguasaan diri ditambah ketekunan ditambah dengan kesalehan ditambah dengan kasih kepada saudara dan kasih kepada sesama. Saya mau katakan itu akan membuat engkau berlimpah-limpah. Oh, luar biasa. Saya mau katakan kepada kita, sangat luar biasa, sangat spektakuler apa yang Tuhan jamin di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan langkah-langkah itu tadi, iman ditambah dengan ketujuh langkah itu tadi, saya mau katakan kita menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang giat dan berhasil. Amin. Siapa di sini yang ingin berhasil? Saya yakin semua kita ingin berhasil. Tidak ada orang yang tidak mau berhasil. Semua orang ingin berhasil. Semua orang ingin sukses. Semua orang ingin jadi pemenang, ya kan? Apalagi pemuda, ya kan? Inginnya yang wah, yang wow, yang luar biasa, ya. Asal jangan biasa di luar, ya. Jadi luar biasa itu adalah kerinduan kita semua. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa di Tuhan. Dan kita akan menjadi berhasil. Dan pengenalanmu dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Jadi saya katakan kembali kepada kita, 7 langkah ini harus kita tambahkan kepada iman kita. Sehingga pengenalan kita menjadi sempurna kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, cukup sampai di sini. Dan biarlah kita semua yang di rumah, kita semua yang menonton acara ini, satu hal yang saya inginkan, mari kita menjadi pribadi yang lebih lagi. Kita naik dan naik dan naik, lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Kita mencapai level yang tinggi. Kita harus menjadi orang yang maksimal di hadapan Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Kita akan angkat pujian. Bapa kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mamu lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya, lah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Kau setia, setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau yang menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan segenap hati, katakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia, kau mulia. Tenanglah jiwaku, lah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Engkaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Tunjukkan kepada kami Bapa kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku, sebab Engkau Allah yang setia. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Banyak kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan ya kan yang ku, sebab Kau Allah yang setia. Kau mulia, Bapa Kau setia. Pemuda remaja yang di rumah, bahkan semua yang mendengar acara ini, yang menyaksikan acara ini, pujian ini mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia akan menunjukkan kasih setianya bagi saya dan saudara. Dia akan memperlihatkan kasih setianya kepada kita semua yang menyaksikan acara ini. Walaupun di tengah kesulitan, walaupun di tengah masalah persoalan apapun yang sedang kita alami, mari kita memiliki iman kita, kepercayaan kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Mari kita mengimani Dia di dalam kehidupan kita. Mari kita tambahkan iman itu di dalam kehidupan kita. Iman ditambah dengan kebajikan, penguasaan diri. Iman ditambah dengan kesalehan, ketekunan, menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa melakukan hal itu di dalam kehidupan kita, maka Dia akan menunjukkan kasih setianya kepada saya dan saudara. Maka Dia akan menunjukkan kebaikan demi kebaikan. Walaupun di masa-masa yang sulit dan sukar sekalipun, kita selalu di dalam perlindungan, kita selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab itu, pegang selalu kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita mengalami level yang meningkat lagi di hadapan Tuhan. Mari iman kita tingkatkan. Mari pengetahuan kita kepada Tuhan kita tingkatkan lagi. Sehingga kita menjadi sempurna, sama seperti Dia sempurna. Baik di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia akan tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Bapa kau setia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, setia, kau sekali lagi, ya setia, dia kau mulia, apa kau setia. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya Bapa, haleluya. Biarlah kasih setiamu itu hadir dalam hidup kami. Biarlah kasih setiamu itu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu mengecap kebaikan-Mu. Biarlah kami selalu mengucapkan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun kami seringkali menyakiti hati-Mu Bapa, tetapi Engkau Allah yang setia, tetapi Engkau Allah yang mulia di dalam kehidupan kami. Pegang selalu tangan kami Bapa, supaya kami tetap kuat di dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa saat malam ini bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, pemuda remaja, semua yang menyaksikan. Biarlah kami mengalami transformasi, biarlah kami mengalami kedewasaan penuh di dalam Engkau Bapa. Biarlah iman kami ya Tuhan semakin hari semakin naik dan naik dan naik. Semakin hari pengetahuan kami akan Engkau lebih lagi meningkat. Kesalehan, kesabaran, ketekunan kami semakin hari semakin lagi. Penguasaan diri kami semakin hari semakin lagi ya Bapa. Sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Engkau. Sehingga kami menjadi orang yang menyukakan hati Engkau. Hamba berdoa bagi kami seluruh sidang jemaat. Kami berdoa bagi seluruh pemuda remaja saat ini di rumah mereka, apapun jadi masalah persoalan mereka saat ini, Tuhan yang tolong mereka di dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang tertutup jalan Engkau bukakan jalan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus pengharapan di dalam kehidupan mereka, bahkan yang berdosa Engkau ampuni ya Bapa. Jamahan Tuhan kiranya hadir bagi Tuhan mereka yang menyaksikan acara ini. Asih setia Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Engkau melawat pribadi lepas pribadi kami yang hadir, yang menyaksikan acara ini. Kasih-Mu melanda kehidupan kami. Kasih-Mu melawat kami yang menonton acara ini ya Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang baru Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ada rema-rema yang baru yang Tuhan berikan di dalam hati-hati mereka yang menyaksikan acara ini ya Bapa. Dan kami akan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga kami mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengalami kasih setia Tuhan. Sehingga kami berjalan dari kasih setia dan kepada kasih setia Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau melihat keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang tolong selalu, Tuhan Yesus yang pelihara, Tuhan Yesus yang jaga kami umat-umat Tuhan dari masalah persoalan ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami ini, Kau berikan hikmat, akal budi di dalam memimpin bangsa dan negara ini, agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur oh ya Tuhan. Dan kami dapat merasakan keamanan, kedamaian, kebahagiaan di dalam bangsa dan negara ini. Engkau memberkati Bapak Jokowi, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, oh Tuhan, pemimpin daerah pusat ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat bagi mereka dalam oh Tuhan memimpin bangsa ini, agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur yang kami rindukan. Kami juga berdoa saat ini bagi para oh Tuhan, oh petugas medis ya Tuhan, yang saat ini sedang mengenangani masalah virus COVID-19 ini. Engkau Tuhan berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, sehingga mereka dapat oh ya Tuhan melayani para pasien-pasien yang ada dengan kasih-Mu ya Bapa. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan bagi
seluruh ya Tuhan kami bisa bersinergi satu sama dengan yang lain ya Tuhan. Tidak hanya pemerintah tetapi kami masyarakat biasa juga. Oh Tuhan, untuk dapat bersinergi, untuk membantu ya Tuhan, saling menyokong, saling mendoakan apa yang dapat kami lakukan ya Tuhan. Agar bangsa ini dapat dibebaskan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau berikan kepada kami kemampuan itu ya Bapa. Dan kami yakin ya Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memakai kami sesuai dengan apa talenta yang ada dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan menolong mereka-mereka yang sedang ya Tuhan membuat ya Tuhan antivirus, membuat obat vaksin untuk ya Tuhan penyakit COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan vaksin itu dapat ditemukan sehingga kami orang-orang yang sakit ya Tuhan bisa disembuhkan. Ada sesuatu terobosan yang luar biasa, hikmat, pewahyuan dari Tuhan yang Kau berikan bagi mereka ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan buat seluruh pemuda remaja GPI di Gunung Hermon Sampit, dimanapun mereka berada, yang ada di Sampit, mungkin ada yang di kampung halaman mereka, kami tidak tahu dimanapun mereka berada. Engkau melawat mereka saat ini juga, seperti Engkau melawat kami. Oh Tuhan, biarlah kasih-Mu, damai sejahtera sorga mengalir di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi oh Tuhan orang tua kami. Kami juga berdoa bagi kaum keluarga kami. Engkau memberkati, Engkau memproteksi kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa darah Yesus itu akan menutup bungkus kami. Sehingga dimanapun kami melangkahkan kaki kami, dimanapun kami berada, kami di dalam perlindungan yang sempurna bersama Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Inilah jadi doa dan seruan kami. Inilah ya Tuhan ibadah kami malam ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Mari kita seluruh jemaat Tuhan baik yang ada di rumah, kita mengangkat tangan kita. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan bawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tetap menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa hari Sabtu depan.